Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Dia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow kering, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive, RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garputalah, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat, ikut taat, ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat. Lepaskan memori lama. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh.
maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang, ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka, ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami bersujud padamu. Santri berjuang dengan doa dan ilmu di Pondok Khairul Rozikin. Kami mengaji di tempat jadi insan kaya hati, menjadi ahlul Quran dambaan jiwa. Hati bergetar dalam ayat sucinya. Satu hati, satu langkah bersama, menggapai ridhomu yang maha kuasa. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, mengabdi pada Allah, berbakti pada negeri. Kami berjanji tulus memuliakan ustaz dan orang tua tercinta, membahagiakan semua saudara, menebar rahmat bagi masyarakat. Tuntunlah langkah kami, dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, di Pondok Khairul Rozikin, berkah sepanjang hari. Doa Kiai selalu membersamai Khairul Rozikin dan selalu di hati, menuju ridho ilahi.
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farrij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al-uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adhal mu'zin thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wa tabi'in Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali ya di acara kajian YKRI rutin Selasa ya insyaallah. Dalam keadaan sehat dan juga penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, saya mau sapa dulu. Boleh ketik-ketik yang sudah hadir. Selamat datang yang sudah hadir di Zoom dan juga di YouTube. Sudah siapkah untuk mengikuti acara kita hari ini? Katakan saya siap. Oh, boleh diketik-ketik dulu. Dari mana asal kotanya? Silakan.
Selamat datang untuk ayah bunda semua yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih ya. Spesial untuk hari ini ya. Perkenalkan, saya Hifda Elisa ya, tim YKRI yang insya Allah akan memandu acara pada pagi hari ini ya. Kita akan belajar bersama, kita akan sharing bersama ya tentang apa ini judulnya kita. Kisah keajaiban wasilah wali asuh. Masya Allah ya. Siapa ini ayah bunda semuanya yang mau ajaib? Wah, katakan saya, siapa yang mau ajaib? Ya, pastinya kita semua mau ajaib ya, ayah bunda semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu ajaib dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda semuanya ya. Kiranya di sini saya mau tanya dulu nih ya. Siapa yang sudah bergabung jadi wali asuh? Siapa yang sudah bergabung? Ya, saya, siapa lagi? Ya, Bu Yuliani, Bu Ois, Masya Allah, Bu Sri, Idawati, Masya Allah. Sudah bergabung semua ya, jadi wali asuh ya. Pastinya sudah ajaib semua ya. Amin, ya Allah ya. Baik, sebelum saya langsung untuk kita sharing-sharing ya. Saya ingin mengenalkan terlebih dahulu apa sih yang program wali asuh itu ya. Nah, program wali asuh itu adalah program orang tua asuh ya, di mana orang tua asuh itu bisa mensupport anak-anak santri pesantren Khairul Razikin ya, yang mana untuk kebutuhannya itu anak-anak setiap bulannya itu infaknya kan memang tidak ada kewajiban ya untuk orang tuanya. Jadi apa itu namanya, ayah bunda semuanya bisa berpartisipasi, bisa bersupport support untuk anak-anak santri dengan program wali asuh ya. Ayah bunda semuanya bisa berkomitmen mulai dari 100.000 ya, mulai dari 100.000 per bulannya. Nah dari situ insya Allah ya, ketika sudah meniatkan kebaikan, ketika sudah meniatkan untuk apa itu namanya, support anak-anak santri ya, insya Allah Allah akan mengajaibkan kita semua ya. Yang sudah sering disampaikan oleh gurunda kita ya, Ustadz Nasrullah dan juga Ibu Dia, ketika kita didik anak orang lain ya, Allah yang akan langsung mendidik anak kita. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah dengan program wali asuh banyak sekali orang tua yang sudah langsung ya, anak-anaknya dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Mau ya semuanya didik anak orang lain dengan wasilah wali asuh, Allah yang akan didik anak kita. Masya Allah ya. Banyak sekali kisah keajaiban yang sudah dialami ribuan orang yang wali asuh ya, yang dulunya itu anaknya nggak pernah nurut, kemudian dengan program wali asuh baru daftar 1 kali aja anaknya langsung ajaib, Masya Allah, tiba-tiba langsung nurut, Masya Allah. Terus ada lagi yang anaknya yang awalnya itu apa itu namanya, dapat peringkat ya, tapi peringkatnya yang paling bawah. Ternyata setelah mengikuti wali asuh, Masya Allah, anaknya diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit. Alhamdulillah, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Baik, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya share terlebih dahulu ya, apa sih program wali asuh santri pesantren Khairul Razikin. Mari kita simak bersama-sama. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran, ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah, ya, berpartisipasi. Nah, cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya, gitu ya, mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport gitu ya. Nah, artinya orang lain juga bisa mensupport.
Logika yang saya pakai ya untuk pendidikan anak itu adalah didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita gitu. Karena kita didik anak kita nggak sanggup, ya bener deh ya. Saya aja nggak sanggup didik anak saya gitu ya. Mendidik anak tuh nggak sanggup karena memang yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma jadi teman bagi anak-anak kita. Nah, gimana caranya gitu ya memastikan supaya anak kita itu soleh-solehah ya? Caranya adalah pakai jurus kickback ya. Kickback itu adalah bantu anak orang lain ya, maka Allah akan membantu anak kita gitu ya. Itu filosofinya dari pesantren yang sifatnya partisipatif ya. Jadi semua orang tuh mensupport pendidikan gitu ya, bukan cuma orang tuanya tapi kita mensupport ya. Jadi kalau ada anak-anak santri jadi wali asuh gitu ya. Jadi ada wali santri, ada wali asuh. Wali asuh adalah memberikan gitu ya support kepada anak-anak yang sedang belajar gitu ya. Itu sistem yang kita bangun. Nah, wali asuh itu bisa beberapa orang tua, misalnya satu santri bisa 5 wali asuh atau bahkan 10 wali asuh. Support gitu ya, support anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menambah lokal kelas ya, menambah peralatan, menambah support gitu ya dari pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semua di seluruh tanah air, khususnya para ibu rumah tangga. Salam hormat dari Pesantren Khairur Razikin Indonesia yang ada di Beji, Depok ini. Pesantren ini dalam binaan gurunda kita Ustadz Nasrullah. Beliau adalah founder dari komunitas Magnet Rezeki, penulis bestseller buku rahasia Magnet Rezeki. Dalam kesempatan ini saya bersyukur sekali bisa sharing kepada semua teman-teman di seluruh tanah air bahwa akhirnya menjadi ibu ajaib itu sangat gampang sekali karena kita sudah memiliki sebuah fasilitas untuk menjadi ibu ajaib. Apakah fasilitas yang kami sediakan untuk menjadi ibu ajaib? Membuat anak-anak kita menjadi nurut, tawadu, qurrata a'yun, dan menyenangkan, menyejukkan hati orang tuanya. Ternyata ada sebuah fasilitas yang disediakan oleh pesantren Khairur Razikin dalam Yayasan Khairur Razikin ini, yaitu program Wali Asuh. Apa itu program Wali Asuh? Yaitu sebuah program di mana ibu-ibu mulai peduli kepada kebutuhan dan juga pengadaan belajar mengajar bagi santri. Pada saat kita peduli kepada anak santri, insya Allah, Allah peduli kepada anak-anak kita. Saya pribadi mengalami keajaiban setelah mengikuti program Wali Asuh ini. Alhamdulillah, setelah mengikuti program Wali Asuh, saya mengalami keajaiban demi keajaiban terhadap anak saya. Perilaku mereka jadi berubah, akhlaknya lebih baik dari sebelumnya, dan alhamdulillah di penerimaan mahasiswa baru, kedua anak saya keterima di kedokteran di universitas negeri di salah satu universitas di Indonesia ini. Jadi saya bersyukur, saya mengajak kepada semua para ibu yang ada di rumah, kita pasti memiliki anak. Dan anak kita tidak bisa dikendalikan karena sudah terlalu luas pergaulan dan juga everything on hand, yaitu di gadgetnya masing-masing. Mereka bisa melakukan banyak hal dengan gadgetnya. Apa yang kita bisa lakukan? Maka teman-teman semua, ada sebuah harapan untuk menjadi ibu ajaib di mana anak-anak kita akan dijaga Allah. Manakala kita mengikuti program Wali Asuh ini, yaitu kita jaga anak santri, kita peduli terhadap pendidikan anak santri, dan insya Allah, Allah peduli dalam hidup anak-anak kita. Mari Bapak Ibu semua, kita hidupkan menjadi Wali Asuh ini, agar keluarga kita
menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Program yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Saya doakan mudah-mudahan ayah bunda semuanya yang sudah bergabung menjadi wali asuh selalu mendapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala dan segala amal perbuatannya dijadikan ladang amal jariah untuk ayah bunda semua. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, saya ucapkan selamat datang kembali ya untuk yang baru bergabung ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Baik, untuk selanjutnya sudah bersiap semuanya kita mendengarkan kisah ajaib ya, kisah ajaib dari Ibu Ajaib ya. Ibu Ajaib, Ibu Tangguh, Masya Allah ya. Ibu Soifah dari Cimahi, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Ifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elis dan Bagaimana sahabat-sahabatku Ibu? YKRI Masya semua. Allah. Alhamdulillah. Gimana suara saya, Mbak Elis? Ya, Aman? jelas Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya Bu Ifa? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Masya Allah. Pagi-pagi harus semangat ya, Mbak Elis Iya, ya. pagi-pagi harus semangat, betul Bu. Masya Allah, semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Semangat, hati, energinya, energi bahagia, rezekinya pun akan langsung banyak yang ketarik semuanya ya, Masya Betul, Allah. betul, Mbak Elis, Amin, betul. amin. Ya, Jadi baik Bu, monggo. kalau rezeki kalau bahagia rezeki akan datang. Iya betul ya. Kalau bahagia, energi bahagia terpancarkan, rezeki akan langsung datang ya. Monggo Bu Iva, silakan boleh Gini, kita Mbak Elis. siap Ya. mendengarkan kisah ajaib apa ini yang sudah dialami oleh Bu Iva dengan wasilah program Wali Asuh Pesantren Khairul Razikin. Masya Allah. Masya Allah. Siap-siap Mbak Elis. Monggo. Terima kasih Mbak Elis untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sahabat-sahabat YKRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah muliakan dan Allah bahagiakan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solihah. Dan Allah jaga rumah tangganya sampai di dunia wal akhirah. Sahabat-sahabat YKRI yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu semua, hari ini kami bersyukur kepada Allah masih dipertemukan di acara YKRI live pada hari ini. Terima kasih ya Allah, Engkau masih bangunkan kami di pagi ini dalam keadaan yang terbaik. Alhamdulillah pagi ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri, apa yang salah dan apa yang kurang pada diri kami, ya Allah. Kami bisa bertaubat
setelah kami berbuat salah, setelah kami berbuat dosa, mungkin kemarin kami berbuat dosa, tadi malam, atau mungkin hari ini saya telah berbuat dosa, atau baru saja kami bermaksiat, ya Allah, berbuat dosa di hadapan-Mu, berbuat dosa memarahi anak-anak kami, dongkol dengan suami, mungkin gitu ya Ibu, pagi-pagi dongkol dengan suami, berbuat dosa dengan tetangga, dengan sahabat, atau saudara-saudara kami yang terdekat. Meskipun demikian, Allah masih kasih banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Tapi kita masih saja tetap banyak mengeluh, ya Bapak Ibu ya. Masih banyak komplain, masih banyak jengkel dengan peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita hidup dalam keadaan insya Allah dalam kondisi keimanan yang terbaik. Di pagi ini Allah izinkan kita dalam keadaan insya Allah prasangka-prasangka yang terbaik kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama kirim doa kepada gurunda kita, Ustadz Nasrullah, yang telah memberikan ilmu kepada kita, yaitu ilmu magnet rezeki. Semoga Allah jaga keluarganya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, dan diberikan umur yang berkah. Al-Fatihah. Sekali lagi Bapak Ibu, Al-Fatihah kita tujukan atau buat gurunda kita, Ibu Dia Puspitawati, Ustadz Ali Murtado, dan tim YKRI yang telah memperjuangkan anak-anak untuk menjadi yang lebih baik. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu doa untuk pagi hari ini. Mohon maaf, pagi-pagi sudah meluh untuk Bapak Ibu. Pagi ini saya akan sharing ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk kajian mungkin saya tidak berilmu ya, jadi mungkin hanya sharing-sharing saja tentang keajaiban yang saya alami selama menjadi wali asuh anak-anak. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, saya mengenal program wali asuh ini Mbak Elis pada saat saya bergabung dengan Wanita Ajaib. Gitu Mbak Elis. Karena program wali asuh ini benar-benar menjadi wasilah mendidik anak-anak kita dengan cara Allah. Ini sudah saya alami sendiri Mbak Elis. Sejak ikut menjadi wali asuh, anak-anak saya itu menjadi anak yang soleh, anak-anak jadi berubah. Yang dulunya agak-agak gimana ya, kalau diomongin, diarahkan, misalnya gitu, mamanya baru ngomong satu aja sudah ngegas gitu Mbak Elis. Ya udah ngegas ya Allah. Jadi sering seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua itu di mata anak-anak itu seperti tidak ada tidak ada benar dan selalu tidak cocok gitu Mbak Elis. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sekarang anak-anak itu alhamdulillah jadi sudah nyaman di rumah, merasa tidak tertekan, soleh-soleha. Karena buat saya memang semua itu kita harus titip kepada Allah ya Mbak Elis ya. Ya dengan titip sesuatu yang meskipun tidak seberapa kita titipkan rezeki kita kepada Allah melalui sebagai wali asuh
di anak santri YKRI gitu Mbak Elis. Tapi memang sebelum saya bergabung di YKRI juga ya ada beberapa yang yang saya santuni gitu seperti itu. Tapi dengan YKRI ini akhirnya kita mempunyai wadah untuk menyalurkan infak-infak kita atau sedekah kita supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya Mbak Elis, harapannya seperti itu ya Mbak Elis ya. Oh, luar biasa Mbak Elis sekali. cerita nggak ceritanya Mbak Elis? Gimana Bu? ingin tahu ceritanya ini Mbak Elis. Iya, ceritanya Bu Iva luar biasa ini. Ini kalau boleh tahu ini Bu, yang ini kan anaknya yang semuanya yang diniatkan untuk wali asuhnya? Iya, insya Allah semuanya Mbak Elis ya. Jadi kalau ada sesuatu, kalau ada rasa tidak nyaman dalam hati saya, misalnya gitu, ya memang harus ada yang kita keluarkan. Jadi meskipun itu tidak seberapa buat kita ya, buat saya misalnya gitu, tapi dengan sedikit rezeki itu mungkin di orang lain itu berguna sekali, bermanfaat sekali gitu Mbak Elis ya. Iya, dengan kita ngasih hanya beberapa ribu gitu ya, atau berapa ratus ribu gitu, ngelihat wajahnya itu sudah berbinar-binar. Masya Sudah, Allah. Masya Allah, sudah senangnya itu ya Allah kita ngelihat itu ternyuh gitu luar biasa gitu. Jadi ini kalau saya ini cerita hal-hal yang kecil aja ini ya Mbak Elis ya. Boleh, monggo silakan Bu. Iya, jadi Bapak itu semua pasti pernah mengalami ya Mbak Elis ya. Ini pasti ibu semua, ibu-ibu, bapak ibu yang sudah rumah tangga itu pasti sudah mengalami. Ini tentang perilaku anak kita ya. Perilaku anak kita apalagi banyak gadget ini, Masya Allah luar biasa. Ini dulu ini Mbak. Pada saat misalnya nih namanya mamanya di rumah itu kadang kan kita butuh bantuan ya, butuh bantuan anak-anak ya. Itu ya, bentar mah gitu ya. Nah itu pasti kan kakak, misalnya Mas, adik, seperti itu ya. Saya kebetulan punya anak 3 nih Mbak Elis. 3 ya. Punya anak 3, laki-lakinya 2, yang perempuannya 1 terakhir. Masya Allah, iya. Ya, lah itu Soleh-solehah semua ya Bu ya, jadi lengkap. Insya Allah Mbak Elis. Ya, terus kita kadang-kadang kepingin anak-anak kita kamarnya bersih, anak-anak bisa membantu kita, seperti itu ya Mbak Elis ya. Tapi ya gitu, kalau mamanya misalnya minta tolong sebentar aja Dek, Mas, seperti itu gitu ya. Belum itu anak-anak sudah sudah ngegas, sudah sakit hati duluan, mama pokoknya karena istilahnya dirasa mengganggu kenyamanan dia seperti itu ya. Lagi asik main gadgetnya, tiba-tiba dipanggil gitu. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya lama-lama orang tua ini sakit hati. Sakit hati juga. Kemudian itu yang pertama. Kemudian ada lagi nih Mbak Elis. Misalnya nih kita minta tolong karena memang benar-benar mamanya ini nggak bisa keluar dan lain sebagainya, akhirnya minta bantuan lah sama anak-anak. Karena anak-anak kan sudah agak besar gitu ya. Jadi minta tolong dong Dek atau Kak, Mas, Mama tolong belikan ini seperti ini. Ah enggak, Mama sendiri aja yang beli. Ya Allah, akhirnya lama-lama sudah biasa sekali ya itu. Juga nih Mbak Elis. Iya. Masya Allah. Masya Allah, nah itulah ujian-ujian terhadap anak-anak ya Mbak Elis ya. Terus alhamdulillah dengan wasilah ini ya Mbak Elis ya, kita mengeluarkan sedikit itu, ya kita niatkan juga ya Allah jaga anak saya, ya Allah. Jadi kita niatkan untuk anak-anak, ya alhamdulillah. Anak-anak saya sekarang itu alhamdulillah Masya Allah
Luar lebih biasa. lebih perhatian Alhamdulillah. kepada saya sebagai orang tuanya. Soalnya Mm-mm. ini sekecil ini ya, kayak kemarin nih misalnya, dia lagi ada di luar gitu ya, Mm-mm. lagi jajan nih sama teman-temannya. Mm-mm. Meskipun itu anak yang pertama, yang kedua, yang ya tiga-tiganya yang saya rasa ya, itu dia jajan sama teman-temannya, itu dia telepon, Mm-mm. "Mama, mama aku lagi sama temanku, aku lagi makan ini loh Mama, nitip enggak? Mama Mm-mm. mau dibawain apa?" Seperti itu, Masya Masya Allah. Jadi akhirnya mata ini meleleh. Allah, ya. Serius sekali, luar biasa ya Allah. Masya Allah. Lah itu, jadi saya akhirnya, ya Allah, mungkin ini Allah, ngasih ngasih apa ya, keajaiban kepada saya itu seperti itu. Jadi sekarang itu anak-anak lebih lebih perhatian, Mm-mm. kalau misalnya ada apa-apa juga, misalnya gini kayak anak saya yang ketiga nih Mbak Elis, kalau Mm-mm. dia merasa capek sekali misalnya kayak gitu, dia Mm-mm. tuh langsung, "Mama, aku perlu pelukanmu Mama." Masya Ya Allah. Allah, Itu Mbak Elis, ya iya Allah, iya itu iya, yang saya seneng banget rasakan ya Bu sekarang. ya. Iya, yang saya rasakan Mm-mm. sekarang itu seperti itu. Jadi, Mm-mm. Masya Allah, akhirnya Allah itu kalau kita istilahnya apa yang dikatakan Ustadz Nasrullah tadi ya, Mm-mm. apabila kita apa tadi ya Mbak Elis? Jadi anak orang lain, maka Allah yang Mendidik. akan didik. Ha, ha. Nah, iya, ya itu yang saya rasakan itu seperti itu Mbak Elis ya. Jadi Mm-mm. yang paling membuat yang paling saya rasakan itu ajaib ajaib buat saya itu Mbak. Mm. Jadi alhamdulillah rasa bahagia yang Bahagia luar ya, biasa Masya ya Allah. untuk hari Mm-mm. ini ya Allah. Anak-anak saya menjadi lebih baik, Mm-mm. soleh, soleha, Mm-mm. juga keluarga saya juga aman istilahnya bahagia Semakin bahagia semuanya ya, Masya Allah. Ha, ha. karena Mm-mm. karena dan ini pendidikan anak-anak juga itu Allah mudahkan ya Mbak Elis Ya ya. Allah, Iya, Alhamdulillah. gitu kalau yang saya rasakan. Kemudian misalnya nih anak-anak saya yang pertama, Mm-mm. anak saya pertama itu juga gitu Mbak Elis. Sekarang ya memang sudah nikah, sudah bekerja dan sudah punya anak. Mm-mm. Mm-mm. Masya Allah, Masya Alhamdulillah. Allah, iya. Lah itu Mm-mm. dia itu lagi mau melanjutkan, insya Allah ya, Mm-mm. tahun ini akan mempersiapkan untuk menuju pendidikan yang ke jenjang yang lebih itu ya, lebih dari sekarang itu untuk Mm-mm. jenjang selanjutnya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk Amin. ini ya, iya ya, Mm-mm. untuk daftar sebagai spesialis dia, insya Allah. Ya ini itu juga, Masya Allah, sekarang tuh anaknya soleh. Jadi kalau apa-apa itu sekarang, ya Allah, saya sudah, Masya Allah, ini ya, jadi ini anak-anak saya seperti ini ya, gitu. Mm-mm. Kemudian yang anak saya yang kedua juga seperti itu. Yang tadinya kalau di sekolah, itu ya Mbak Elis ya, yang saya amati mulai SD, mulai SMP, SMA, gitu ya Mbak Elis ya. Dia itu selalu rankingnya itu nomor 10 di belakang dari belakang. Iya, iya, iya. Mm-mm. Tapi Masya Allah, tapi tetap kita sebagai orang tua itu jangan sampai menjatuhkan anaknya gitu ya Mbak Iya, Elis ya. ya, Kalau betul cara ya. saya, Ah, ah, jadi ah, kita ah. tetap kita Tetap mensupport anak, jangan sampai anak itu pikirannya itu down gitu ya. Jadi Mm-mm. selalu kita sanjung, Mm-mm. selalu kita apa ya, kita besarkan hatinya seperti itu. Masya Allah dengan begitu akhirnya anak saya itu kuliah S1-nya yang biasanya rata-rata ditempuh antara 4 ya, 4 tahun 4 ya. sampai 5 tahun gitu ya. Ah, ah, ah. Alhamdulillah 3 tahun setengah udah selesai. Masya Allah, dahsyat. Luar biasa ya Bu ya. Ya Ya Allah, gitu. Alhamdulillah. Iya, ya mungkin mungkin Allah itu memberikan apa ya? eh
istilahnya imbalan itu ya, kalau menurut Betul. saya gitu ya, karena kita memikirkan orang lain, Allah akan Anak-anak kita. memikirkan Betul. kembali ke kita lagi gitu. Dan Masya yang ketiga juga seperti itu, ya itu tadi yang tak ceritakan, akhirnya meluk mamanya kayak gitu, Mbak Elis. Oh, senang. Iya, dan di apa ini di fakultasnya juga, alhamdulillah sih anak saya yang ketiga ini semester 5 ya Mbak Elis ya, semester 5 juga alhamdulillah diterima di kedokteran juga. Masya Allah. Jadi kedokteran semua ya Bu ya, luar biasa. Masya Alhamdulillah. Allah. Hanya satu Dahsyat. yang tengah itu yang nggak kedokteran Mbak Elis, tapi alhamdulillahnya untuk yang ketiga itu apa ya, di fakultasnya itu dia dipercaya dari fakultasnya itu untuk menjadi duta. Jadi duta itu untuk apa ya, dia itu untuk mengedukasi dari sekolah-sekolahan itu yang dia keliling. Jadi Apa yang mau dia masuk ke keliling. PTN-nya gitu apa di Iya sekolahnya ya? gitu, Oh, iya. Jadi mengedukasi gimana caranya kalau masuk kedokteran. Kalau ini Masya jadi Allah. Iya, iya. menyampaikan ini loh kedokteran itu seperti ini gitu. Mm, Jadi mm. menurut saya itu merupakan apa ya, keajaiban buat saya itu Mbak Elis. Jadi duta ya, luar biasa, Masya Allah, dahsyat. Boleh Bu, nanti mungkin ke pesantren ya Bu ya, ini ke anak-anak santri ya. Insya Allah nanti kalau Masya Allah. misalnya ada undangan dari situ nanti saya sampaikan, insya Allah dia akan. Iya, ya, Masya Allah, boleh nanti siap-siap. Iya Jadi dan benar-benar ajaibnya itu ya, udah nggak ada paksaan apapun, nggak ada tekanan apapun, anak-anak itu langsung udah jadi semakin apa ya, yang sekiranya nggak ada paksaan itu ya, jadi iya, terus jadi semakin membahagiakan gitu ya Bu ya. betul, iya itu ya apa ya, ajaib lah, gula saya itu ajaib. Ya kalau yang Kemudian dulu kan sekiranya anu kan apa jadi dongkol, jadi sakit hati, kalau kayak gitu iya, kan malah jadi perisai ya Bu ya. betul betul jadi perisai. Kalau sekarang Masya Allah yang saya rasakan sih seperti itu, alhamdulillah anak-anak jadi baik itu ya Mbak Elis, dan keluarga juga insya Allah sih Allah jaga gitu ya Mbak Elis ya. Amin. Termasuk misalnya kalau di keluarga itu seperti gini, suami itu meskipun sudah pensiun nih, buat saya itu juga merupakan keajaiban. Suami saya meskipun sudah pensiun, tetap apa ya, ada tawaran untuk menduduki jabatan yang ada di apa ya, kebetulan suami juga ada dosen dan ada organisasi-organisasi yang ada di Cimahi gitu ya Mbak Elis ya. Itu alhamdulillah juga ini ditawarin untuk menduduki jabatan itu gitu. Oh, Ya luar Masya Allah ya, biasa. sampai sekarang akhirnya dengan pensiun itu akhirnya ya kayaknya nggak pensiun, malah lebih aktif gitu Mbak Lilis. Masya Allah dahsyatnya. Luar Iya, biasa. begitu sih Mbak Elis. Jadi mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu, bukannya ini saya di sini cerita itu untuk apa ya, untuk pamer atau gimana ya Mbak Elis? Bukan Iya, ya Mbak Elis? biar tambah bikin semangat yang lainnya ya Bunda Iya, semua ya. Dan iya, dari wasilahnya wali asuh, keajaiban bertubi-tubi, yang mulai iya, dari anak-anaknya itu yang sangat luar biasa sebelumnya, jadi tambah semakin bahagia luar iya, biasa, Masya iya. Terus Gitu Mbak Elis ya. otomatis pun juga keluarga yang lainnya mengikuti ya, apalagi Bapak yang sekiranya sudah pensiun, malah tambah dapat keajaiban yang sangat-sangat luar biasa ya, yang Iya, sangat bermanfaat ya sekiranya ya Bu ya, untuk iya, keluarga dan juga orang lain ya Bu ya, ya iya Allah, betul. Alhamdulillah. Itu jadi bermanfaat untuk apa ya? Untuk bekal kita ya Mbak Elis ya. Betul, betul. Jadi Untuk bekal berkah, kita jadi nanti. amal jariah, Masya Allah. Iya, ya. Jadi begitu Bu Elis ya. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di YKRI bahwa
kalau kita memikirkan atau mengurus orang lain, itu Allah akan pasti mengurus keluarga kita, ya, dan anak-anak kita tentunya, Mbak Elisia. Betul, betul. Jadi buat saya, jangan takut menjadi wali asuh ya Bapak Ibu ya. Ya sampai semampu kita lah kita keluarkan sedekah kita ya, keluarkan uang kita. Ya paling enggak sebulan 100.000 aja untuk anak-anak kita. Ya, Betul. itu insya Allah menjadi keberkahan buat kita, buat keluarga kita. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu yang misal nih yang bekerjanya itu kadang dapat, kadang enggak misalnya gitu ya. Itu ya kita sisihkan saja, mungkin kita sisihkan sehari berapa. Jadi nanti untuk selanjutnya kita kan sudah terkumpul nih, baru kita transfer ke rekeningnya YKRI, seperti itu sih Mbak Elis. Ya saya juga seperti itu sih Ibu Bapak. Jadi begitu kita menerima gaji nih, ya alhamdulillah masih ada gaji, kan sudah pensiun ya alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jadi kita keluarkan dulu nih untuk anak-anak, ya meskipun ya nggak banyak gitu ya. Kita khusus untuk YKRI, kemudian insya Allah dengan begitu rezeki kita itu berkah Mbak Elis. Jadi nggak misalnya gaji dulu dengan sekarang itu kan berbeda. Meskipun ada perbedaan itu, tapi ada keberkahan tersendiri. Jadi apa-apa itu ya cukup gitu Mbak Elis. Iya, luar biasa banget ya. Iya. Saya itu jadi ingat Bu, ada waktu itu yang setelah ikut kajian ya, kajian Selasa dengan Bu Dia. Iya. Waktu itu beliau baru niatkan saja loh. Baru niatkan saja wali asuh ya. Baru niat belum ngeluarin. Ya Allah, hatinya langsung udah tergerak ya untuk wali asuh. Saya mau daftar wali asuh. Belum transfer, baru niat, keajaiban langsung dapat Bu. Masya Allah. Itu luar biasanya ya Bu ya. Dari niatnya aja itu, apalagi kalau udah transfer, udah langsung support ya. Support wali asuh itu malah luar biasanya. Yang seperti diceritakan Bu Iva ya, keajaiban udah bertubi-tubi, anak-anak bahagia, keluarga juga otomatis mengikuti ya. Masya Allah. Iya sih, itu sih Mbak Elis yang saya rasakan ya. Jadi buat saya mungkin nilainya itu untuk wali asuh, sebagai wali asuh itu mungkin nilainya tak seberapa ya. Tapi manfaatnya itu baik untuk saya dan anak-anak saya, pastinya untuk keluarga ya Mbak Elis ya. Monggo ibu-ibu misalnya ada di rumah tangga mungkin ada persoalan-persoalan, bisa kita keluarkan untuk sebagai wali asuh. Ya meskipun nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Meskipun nggak banyak, pokoknya yang penting ada niat untuk menjadi wali asuh, insya Allah sih Allah akan Allah akan jaga kita. Jadi Allah akan bereskan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seperti itu sih Mbak Elis yang saya rasakan selama ini. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Iva, barakallah. Mudah-mudahan ya kisah keajaiban yang dialami Bu Iva menjadi inspirasi ya. Ayah bunda semuanya semakin semangat untuk melakukan kebaikan, khususnya bisa tergerak untuk menjadi wali asuh ya, menjadi wali asuh santri pesantren Khairul Razikin. Izin Bu Iva, boleh kalau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, dari ayah bunda semuanya yang mau bertanya, boleh ya Bu Iva ya? Boleh. Ada yang tanya ini ya, siapa ini? Dari Ibu Nur Aini, Tasikmalaya. Maaf Bunda, mau tanya, aku udah jadi wali asuh, tapi kadang uangnya nggak ada. Mohon tips biar mudah dapat uangnya. Persoalannya, aku single mom, anak 4, banyak yang harus dicukupi. Nah, gimana ini Bu Iva? Ada tips Kak Bu Iva? Tadi sepertinya udah sedikit disampaikan ya. Boleh ini lebih detail lagi mungkin Bu. Ada tips untuk mudah dapat ini uangnya. Sisihkan tadi ya Bu ya? Iya betul, iya. Ya, monggo boleh silakan Bu Iva.
Iya, jadi Bu Nur Aini ya, Bu Nur Aini. Kalau kalau menurut saya ya Bu Nur ya. Jadi kalau kita pada saat kita mempunyai rezeki nih, ya bisa aja Bu kita sisihkan berapapun, nggak tahu mau 5.000 mau apa. Dan kan wali asuh ini tidak harus misalnya nggak harus 100.000 ya Mbak Elis ya. Kalau diniatkan untuk bulanannya minimal 100.000. Minimal 100.000, iya. Kalau Ya. untuk diniatkan untuk sedekah mulai dari 10.000 pun boleh, sangat boleh. Nah, iya ya. Jadi kalau saya Bu ya meskipun suami saya itu bekerja, jadi saya juga ini Bu apa ya jualan juga Bu saya Bu. Jadi apa yang kalau saya misalnya apa yang bisa saya lakukan, misalnya saya bisa masak, saya masak. Gitu Bu. Jadi saya masak misalnya bikin bawang goreng misalnya gitu ya. Bikin ayam panggang misalnya gitu. Masya Allah. Bikin rawon gitu misalnya ya Bu ya. Itu sebenarnya kalau saya untuk apa ya? Untuk berjualan sebenarnya kadang-kadang itu nggak percaya diri gitu ya Bu. Tapi karena saya misalnya kebetulan saya ada grup tenis misalnya gitu, terus ada ibu-ibu yang biasa kajian atau apa gitu ya. Nah, itu saya apa ya menyempatkan diri saya arahkan gini, Bapak misalnya besok itu barangkali besok mau apa ya dimasakkan atau apa atau mau makan apa seperti itu. Ya udah Bu Iva, bikin soto aja. Nah, dari situ kesempatan saya untuk mendapatkan income Mbak Elis gitu. Iya, Masya Allah, banyak cara ya Bu ya Nah, untuk banyak cara dapetinnya. yang kita itu sih Bu, kalau misalnya Ibu bisanya apa gitu ya, ya itu yang kita apa ya, kita tingkatkan lagi untuk bisa mendapatkan itu ya. Penjahit Bu, beliau penjahit ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dapat orderannya banyak ya. Dari situ ya. Iya, bisa aja Bu disisihkan barangkali mungkin 5.000 atau ya semampunya Ibu kira-kira gitu ya kalau saya gitu. Seperti itu sih Bu kalau ya. saya. Yang penting diniatkan. Nah, dari tadi yang ada cerita tadi itu baru niat aja udah dapat keajaiban ya. Iya, Apalagi ketika sudah dilaksanakan, Masya Allah. Iya, kalau ada niat itu biasanya Allah itu akan memberikan apa ya? Allah itu akan memberikan kemudahan, betul Mbak Elis. Seperti ini baru kemarin aja. Saya misalnya kepingin ke sini gitu ya. Terus saya harus jualan ini harus menggenapi produk ini sampai misalnya ini 20 misalnya gitu. Tapi saya belum genap segitu. Tapi sudah ada niat seperti itu, Allah akhirnya mudahkan. Akhirnya begitu saya belanja, langsung habis Mbak Elis. Luar biasa. Ya, seperti Jadi itu. itu Yang penting ya. Niatnya Allah mudahkan. Kita usahakan ya jadinya juga ya Bu ya. Iya, begitu sih Bu. Jadi apa ya? Untuk pikiran kita juga ya harus betul-betul 100% percaya gitu ya. Pasti Allah akan tolong kita gitu seperti itu. Di LOP kan ya Bu ya? Iya benar Mbak Elis. Rezeki di Jadi LOP. harus kuat LOP-nya ya. LOP harus kuat ya. Masya Allah. Betul. Dari niat Gitu itu sih Bu. Mohon maaf barangkali. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Nur Aini. Tuh. Alhamdulillah. Dan baru masuk juga ya Bu Aziza. Assalamualaikum Bu Iva, Masya Allah. Selamat datang Bu Aziza. Ya. Siap. Iya, sama-sama Bu Nur Aini. Salam kenal Bu Aziza. Boleh yang mau tanya lagi atau mau Assalamualaikum. masih ada waktu? Izin tanya. Masya Allah. Bu Iva, Mbak Elis. Masya Allah, luar biasa, dahsyat ya. Gimana kabarnya Pagi Bu? ini.
Alhamdulillah baik, Mbak Elis. Ya, Bu Ipa ini luar biasa banget ya. Masya Allah sharing untuk kita semuanya selalu bermanfaat sekali dan Insya Allah. memotivasi kita untuk terus berikhtiar menjadi wali asuh untuk santri. Masya Dan Allah. Allah mudahkan itu dan Allah ridhoi ya. Ini tahadus binikmat ya Bu. Jadi menceritakan kenikmatan karunia Allah kepada yang lainnya sehingga termotivasi untuk berbuat yang baik pula demikian gitu. Ibu, saya izin tanya nih. Punten ya Bu ya. Lalu saya nggak apa ya Bu. Nah Ibu punten misalkan Ibu kan 3 putra putri ya. Nah itu Iya. ketika kita berniat menjadi wali asuh itu infak apa sedekahnya itu apakah satu anak satu niat dan satu nominal gitu ya Bu ya? Ataukah di seluruhnya gitu? Misal ini ya Bu, Iya, misalkan iya. 100 itu untuk ketiga anak ataukah memang satu persatu seperti itu? Itu mohon izin, tapi itu minimalnya kan Ibu ya, maksimalnya Iya. wah tidak terbatas ya. Iya. Baik seperti itu Bu, mungkin dari karena saya juga sama Bu, 3 putra 3 putri ya, Insya Iya. Allah mudah-mudahan juga bisa istiqomah gitu. Nah itu untuk lebih nanti seperti apa gitu ya ininya dari contoh dari Ibu itu seperti itu. Terima kasih Ibu, jazakillah khair, Sama-sama, Bu semakin berkah. Is. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya Bu Is. Kalau saya biasanya satu anak itu satu ini Bu Is gitu ya. Jadi mungkin bulan ini oh ini yang perlu saya keluarkan ini buat anak ini dulu gitu. Kalau saya ya Bu Is ya. Jadi misalnya oh Mas Umar dulu nih. Jadi kita niatkan untuk anak saya yang ini gitu ya. Yang istilahnya persoalannya yang mendesak gitu ya buat saya. Jadi itu yang saya dulukan gitu Bu Is. Jadi hari ini oh ini anak saya yang pertama. Terus besok misalnya oh ini kok kayaknya ada yang persoalannya anak yang ketiga ya anak yang ketiga gitu. Terus seperti itu sih Bu saya kalau kalau ini Masya Allah. gitu. Kemudian kalau misalnya kalau aman-aman aja gitu ya, ya sudah kita kita niatkan aja untuk keluarga seperti itu sih Bu insya Allah gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Sama-sama Bu Sharing. Is. Ya, makasih Mbak Elis, makasih Bu Iva. Sama-sama Bu Terima kasih Is. Bu Ais, Masya Allah. Boleh masih ada 2 menit lagi, mungkin ada yang mau sharing atau mau ada ditanyakan, masih ada waktu, boleh silakan. Oke, ada ya, baik. Mungkin saya mau kasih hadiah kali ya ini ya, buat ayah bunda semua ya. Kira-kira ada yang mau ikut nggak? Siapa mau dapat hadiah? Nah ini Mbak Elis ada yang mau ada yang nanya nih Mbak Oh Elis nih. boleh, ada yang nanya lagi nih. Bagaimana caranya Bunda jadi wali asuh? Nah, Oke, bisa dibantu nanti Mas Halid untuk kirim ini ya, linknya linknya ya. untuk masuk jadi wali asuh, untuk daftar jadi wali asuh. Iya. Jadi memang kalau buat saya ya untuk supaya keluarga kita itu mendapat keberkahan gitu ya. Ya kita paksakan ya Bu ya. Kita paksakan untuk menjadi wali asuh atau apa ya memikirkan memikirkan orang lain gitu ya. Memikirkan Ya orang lain. meskipun nggak seberapa gitu ya, meskipun nggak seberapa ya kita paksakan untuk sedekahnya gitu ya, Mbak Elis gitu. Siap, Kalau siap. saya seperti itu. Boleh, ada yang tanya lagi, Ibu Yuliani, silakan. Bu Yuliani mau raise hand dulu atau mau diketik, silakan, monggo. Bu Yuliani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ibu Elis Yani. dan Bu Iva. Iya, Eh, Ibu. Ini Bu, saya kan udah berapa bulan ini ngikutin jadi apa wali asuh. Tapi kan Bu, memang itu atas nama anak saya Bu gitu. Jadi tapi sampai sekarang alhamdulillah belum kan kemarin itu niat saya memang kebetulan anak saya Bu udah tamat 2 tahun tapi belum juga mendapatkan pekerjaan Bu. Jadi eh, mau minta apa namanya sharing sama Ibu Ipa
gimana ya Bu, apakah doa saya atau niat saya yang belum apa namanya itu Bu, belum baik itu kepada Allah, sehingga sampai detik ini Bu belum juga mendapatkan pekerjaan anak saya Bu. Jadi mohon apa ya Bu ya, pengalaman Bu Ipa gimana sih Bu, mintanya Iya, ke Allah gitu Bu. Terima kasih Bu Ipa. Terima ya. kasih Bu Yuliani, monggo silakan Bu Iva. Terima kasih Bu Yuliani. Ya Bu. Salam dari mana ya Bu Yuliani ini ya? Pematang Siantar Bu. Nah, Pematang Sumatera Siantar. Siantar Kita ya. sering Siantar jumpa ya. dia apa Bu di Iya. kasirnya Bu dia. Oh, Saya Masya sering juga Allah. nengok Iya, Bu iya. Ipa. Oh iya, iya. Dari Merawat Siantar ya Bu hati. ya? Yang kemarin kita apa ya Bu? Ini ada trainingnya lagi kan Bu, yang pertama Oh iya, semalam. iya, Masya Allah. Iya Bu. Alhamdulillah. Salam kenal Bu Eli. Iya. Allah. Iya Bu Yuliani, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu. nanti bisa ketemu langsung ya Bu ya. Amin, amin, Iya. amin ya Allah ya Bu. Memang itu Masya Allah. pinginnya saya Bu, bisa ketemu semua. Sering Amin. juga nengok Bu Ipa. Iya, iya. Kayaknya Bu Yuliani Saya belum baru ketemu tadi ini. Saya tunggu. pertama tadi nengok Bu Elis kan, oh ini biasanya cuma kita cuman apa ya Bu, cuman apa namanya, Dari WA aja ya. cuman dari gitu. Jadi kalau Bu Elis, saya pernah lihat waktu saat saya umroh 2023 dari KK Indonesia Bu, di situ sama Bu Wis Khotimah. Bu, iya, Ya, Alhamdulillah. ya Bu Ipa, mohon Bu Ipa sarannya sama saya supaya anak saya doa saya itu memang benar tertuju sama Allah gitu Bu Ipa. Terima kasih Bu Ipa. Salah. Sama-sama. Kalau saya Bu ya, untuk memang kita tetap berdoa sama Allah ya Bu ya. Apa namanya? Tetap kita apa ini sebagai wali asuh, jadi kita tetap berdoa, jangan sampai berhenti di situ Bu. Mungkin pada saat ini Allah belum mengizinkan Bu. Jadi jangan, kalau kita mengeluarkan sesuatu itu, kalau buat saya Bu ya, ini sharing dari saya. Kalau buat saya mengeluarkan aja apa yang ada di misalnya infak sodako seperti itu, jangan mengharapkan imbalan Bu. Jadi kalau saya untuk misalnya mengharapkan imbalan apa ya, nanti Allah akan yang menggerakkan sendiri gitu ya Bu ya, kalau saya. Jadi pokoknya kita berbuat baik, berbuat seperti itu. Kalau misalnya kita kok kenapa sih kok sampai sekarang kok aku belum ajaib sih, nanti lama-lama kita stres Bu kalau seperti itu. Jadi ya tetap aja ya Allah, ridho ya Allah. Ini kalau saya ya Bu ya, ya Allah, saya ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ini untuk saya ya Allah, untuk anak saya ya Allah. Engkau pasti memberikan yang terbaik buat anak saya ya Allah. Jadi pasrah 100% kepada Allah gitu sih Bu saya. Jadi kalau Iya, kita Bu. mengharapkan imbalan kayak gitu, pasti kita apa ya, akan stres sendiri Bu. Jadi mungkin Allah Iya. belum menerima atau belum memberikan suatu pekerjaan kepada anak kita itu yang terbaik dari Allah. Mungkin nanti Allah akan memberikan pekerjaan itu setelah ini, seperti itu Bu. Kalau saya seperti itu, mikirnya seperti itu. Iya Bu. Iya Bu, mungkin apa namanya, banyak belajarnya Bu memang sampai saat ini gitu, apakah masih ditunda doa saya sama Allah gitu. Iya. Makanya mungkin saya harus lebih tunduk Lebih lagi, baik. lebih Betul. baik lagi, terus ya jangan buat dosa ya Bu gitu ya. Mungkin Jadi masih banyak dosa kita ya Bu ya. iya Bu, iya Bu. Iya, saya mengakui saya Sama. banyak dosa Bu, banyak dosa, dan mungkin ini akibat dari dosa saya sehingga Allah masih menunda untuk memberikan apa namanya, permohonan saya Bu sama Allah gitu Bu. Jadi itu tadi kenapa apa namanya, minta tipsnya dari Bu Ipa gitu. Alhamdulillah ya Bu, anaknya Masya Allah lah Bu, anak Ibu luar biasa. Jadi keren banget ya Bu ya. Jadi gimana gitu ya tipsnya Bu gitu. Berarti kan mungkin saya harus lebih banyak lagi salat taubat ya Bu. Iya. Dan ampun sama Allah Iya, gitu. betul Bu.
Saya juga Jadi, banyak salah taubat kok Bu Yuli. oh, iya Bu, Sama ya. Bu, Banyak kita salah banyak salah taubat. taubat. Iya, Iya Bu, memperbaiki Selalu diri. iya berprasangka Bu, baik terus sama Allah iya, ya. Betul. Iya, betul Bu. berprasangka baik sama Allah. Itu Hmm. mungkin itu yang terbaik dari Allah. Itu ya, Bu Yuli. Ya. Makasih banyak Bu Yesi, Bu Ilva. Sama-sama Bu Makasih Yuli. banyak untuk masukan. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, nggak keras ya Bu ya. Iya, Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bu Iva, Barakallah atas sama-sama. sharingnya. Mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi kita semua dan Sama-sama, Mbak dari Yuli. wasilah Wali Asuh ini menjadikan ladang amal jariah kita semua. Amin amin ya Amin, rabbal amin, alamin. amin, ya rabbal alamin. Mungkin ada close statement Bu yang mau disampaikan ke ayah bunda semuanya, silakan. Ya, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Jadi kalau saya, Mbak Elis ya, ya jangan takut kita ini ya, jangan takut kita untuk mengeluarkan rezeki kita gitu ya, Mbak Elis ya. Berapapun itu kita tetap mengeluarkan rezeki yang kita peroleh gitu. Pokoknya ikhlas aja mengeluarkan ini, insya Allah Allah akan menolong kita ya. Jadi Allah akan menjaga rumah tangga kita, menjaga anak-anak kita. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Itu Masya Allah. Ya. Luar biasa sekali. Barakallah, terima kasih Bu Iva. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing kembali ya Bu ya. Salam Elis. Ya, barakallah, terima kasih banyak. Iya, mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang Sami-sami, mohon maaf lahir berkenan ya. batin. Barakallah. Terima kasih Bu Iva. Baik, Ayah Sama-sama. Bunda, saya tadi udah janji ada hadiah ya. Saya Siap, mau kasih Elis. hadiah nih. Mau kasih hadiah. Nah, ini rata-rata kan tadi sudah banyak nih yang daftar wali asuh ya. Nah, saya kasih satu pertanyaan yang bisa yang bisa jawab pertanyaan paling cepat dan benar ya. Yang benar nanti dapat hadiah dari saya. Wah. Ayo, siap? Siapa yang mau dapat hadiah? Saya. Oke, baik. Satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan apa ini ya? Pertanyaannya ya, siap-siap ya. Nah, yang sudah menjadi wali asuh ya. Siapa admin atau nama admin wali asuh YKRI? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan langsung diketik. Pak Khalid. Pak Khalid. Hah? Mas Khalid? Ayo, siapa yang sudah menjadi wali asuh pasti tahu adminnya itu siapa. Nah, itu tuh Mbak Elis. Mbak Elis tuh ada di chat itu Mbak Elis. Ya, siap. Siapa ini yang paling pertama coba? Oh, yang betul dan yang pertama jawabannya dari Bu Siti Romaida. Masya Allah, selamat. Jawaban yang benar adalah admin wali asuh adalah Mbak Hilda. Oke, selamat ya Bu Siti Romaida. Nanti untuk hadiahnya kita lanjut WA ya Bu ya untuk proses hadiahnya. Barakallah, terima kasih banyak ayah bunda semua yang sudah hadir di acara kajian live YKRI ya. Mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi kita semua. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih support ke pesantren Khairul Rozikin tentunya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan ladang amal jariah kita semua. Saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Barakallah, terima kasih ya bunda semua. Sampai jumpa insyaallah pekan depan lagi ya Sama-sama. kita Terima bisa kasih. Jazakumullah khair. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.